sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang dari Tuhan. Kami tidak mampu kalau bukan karena Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 149. Saya akan membaca Mazmur 149 ayat 1-4. Tertulis demikian. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara dikasih Tuhan, ada kekuatan dan kuasa ketika kita memuji Tuhan. Raja Yosafat ketika diserbu musuh yang begitu besar jumlahnya, menempatkan para pemuji di barisan depan yang menyanyi memuliakan Tuhan. Dan ketika pujian dinaikkan, musuh mereka dihancurkan dan lari dari hadapan mereka. Meskipun mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu akan adanya kuasa dalam pujian, pada prakteknya, banyak dari kita yang seringkali begitu jarang memuji Tuhan setiap hari. Bukannya memuji Tuhan, yang kita putar atau nyanyikan adalah lagu-lagu duniawi, dan mulut kita tidak memuji Tuhan, hati kita tidak tertuju kepadanya. Terlebih lagi ketika ada pergumulan atau tantangan hidup yang terus-menerus melanda, kita jadi tidak mood dalam memuji Tuhan. Kita hanya memuji Tuhan sekali dalam seminggu ketika ibadah. Itu pun tidak dengan hati yang sungguh. Seringkali untuk memberikan pujian kepada Tuhan dibutuhkan pengorbanan. Kita mungkin sedang dalam masalah yang berat, sedang dalam keadaan sakit, sedang berduka. Kita merasa hidup begitu membebani. Dan saat-saat seperti itu kita memuji Tuhan. Itulah pengorbanan. Dan justru pujian yang merupakan pengorbanan adalah hal yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Pujian yang seperti ini, yang lahir dari hati yang hancur, sangat menyenangkan hati Tuhan. Dalam Mazmur 149 ini, kembali kita diingatkan dan diajak untuk memuji-muji Tuhan dengan musik dan tarian, dengan sorak-sorai dan dengan nyanyian baru. Inti dari Mazmur 149 adalah agar kita memuji Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan begitu dahsyat dalam segala karya dan tindakannya atas kita. Sebagai Israel rohani, kita perlu sadar bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat, dan Dia layak untuk dipuji, disembah. Dia layak untuk dimuliakan. Dia layak untuk ditinggikan. Tentu saudara, pujian kita tidak dibatasi dengan keberadaan alat musik, tidak juga dibatasi dengan keberadaan orang-orang lain. Tanpa alat musik kita dapat memuji Tuhan. Tanpa orang lain di sekitar kita tetap dapat memuji Tuhan seorang diri dalam hubungan yang erat dan pribadi dengannya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi ketika kita memuji Tuhan?
Yang pertama, pujian membuat kita kembali fokus kepada Tuhan. Dunia ini berfokus pada selfie, tapi orang yang takut akan Tuhan berfokus pada Tuhan. Kita seringkali egois, memikirkan diri sendiri, mengasihani diri pribadi. Tapi mari ingat kembali akan tujuan dan fokus kita, yang adalah Tuhan. Pujian membuat kita kembali menunjukkan mata rohani kita pada Tuhan. Yang kedua, pujian merupakan pengakuan bahwa kita perlu Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, kita mengakui dan menyadari bahwa bukan kita yang memegang kendali, tetapi Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita dan atas segala-galanya. Yang ketiga, pujian mengusir kuasa kegelapan. Iblis dan segala roh jahat tidak akan bertahan ketika kita memuji-muji Tuhan. Yang keempat, pujian mengundang hadirat Tuhan dan membawa damai sejahtera. Tidak akan ada emosi negatif, tidak akan ada keluhan dan sungutan ketika kita memuji Tuhan dengan hati yang sungguh. Tuhan hadir dan melingkupi kita dengan sukacita dan kedamaiannya. Tuhan memang ada di mana-mana, tapi saat kita memuji Dia, maka hadiratnya kita rasakan secara pribadi. Yang kelima, pujian memberi ruang bagi berkat Tuhan atas hidup kita. Tuhan tidak akan menahan kebaikannya. Pujian kita kepada Tuhan membuka gerbang berkat-Nya yang dilimpahkan dalam hidup kita. Dan yang keenam, pujian membuka jalan bagi kuasa dan mujizat Tuhan untuk dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggalkan tahun 2022 ini dan masuki tahun yang baru dengan sikap yang lebih lagi dalam memuji-muji Tuhan. Bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari dalam segala aktivitas kita. Pujilah Tuhan dengan mulut kita dan dari hati kita. Tuhan layak untuk dipuji, karena itu pujilah Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali lagi mengajar dan mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam puji-pujian kepada-Mu Tuhan. Kami sadari bahwa kami masih kurang dalam memuji Tuhan. Kami masih seringkali terfokus pada diri sendiri. Kami masih ikut-ikut dengan dunia ini. Kami tidak sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Tapi saat ini kembali kami sadar. Dan kami mau memiliki komitmen baru untuk memuji-muji Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Apapun situasi yang sedang kami alami, kami mau memuji Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan, karena Tuhan baik dan besar perbuatan-Mu, ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami akan melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan akan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi memuji Engkau ya Tuhan di tahun yang baru dan memuliakan-Mu dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan jalan keluar yang ajaib bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia,
juga semua bangsa negara di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.